Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan hadis yang ke-24 dari kitab Hadzal Quran fi mi'ati haditsin nabawi. Al-Quran ini dalam 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis yang ke-24 ini adalah hadis dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya. Qala al-muallif rahimahullah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, uridat alayya dhunubu ummati, dinampakkan kepadaku dosa-dosa umatku. Falam ara a'zama min suratin minal qur'ani aw ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Ditampakkan kepadaku dosa-dosa umatku, maka aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada suatu surat dari Al-Quran atau ayat yang telah diberikan kepada seseorang kemudian dia melupakannya. Nabi SAW mengatakan, dinampakkan kepadaku dosa-dosa umatku, dan aku tidak melihat suatu dosa yang lebih besar daripada suatu surat atau ayat yang telah diberikan kepada seseorang kemudian dia melupakannya. Sehingga melupakan ayat Al-Quran atau surat Al-Quran merupakan dosa yang paling besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Abu Dawud. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud. Qala al-muallif rahimahullah, nisyanul hifzi lahu asbab. Mu'alif di sini mengatakan, penulis di sini mengatakan, lupanya hafalan Al-Quran itu ada sebab-sebabnya. Lupa terhadap ayat-ayat Al-Quran ada sebab-sebabnya. Minha, di antara sebab-sebab yang menyebabkan kita lupa terhadap Al-Quran adalah adamut tikrari li syughlin tari'in wa hadha yahdutsu li kulli fardin, adalah tidak adanya murajaah, tidak adanya mengulang-ulang hafalan
karena suatu pekerjaan yang datang. Misalnya seorang hamba yang telah memiliki rutinitas dalam mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya. Kemudian dia kedatangan suatu pekerjaan yang penting, sehingga dia tidak mengulang-ulang hafalannya lantaran pekerjaan yang datang tersebut, sehingga dia melupakan ayat yang pernah dia hafal. Wa hadza yahdutsu likulli fardin, dan ini terjadi bagi setiap orang. Setiap individu mengalami hal ini. Semangatnya seakan-akan memiliki semangat yang tidak bisa dikalahkan tentang menghafal Quran. Kemudian sewaktu mulai menghafal baru dapat berapa ayat atau berapa surat, datanglah suatu pekerjaan yang dianggap penting atau pekerjaan yang datang, sehingga dia tersibukkan dengan pekerjaannya dan melupakan untuk mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Kalau kita jangankan mengulang-ulang bacaan Al-Quran, tadarus aja nggak sempet. Bagaimana mau ngafal Quran dong tadarus aja nggak sempet? Sok sibuk. Habis salat ndak zikir, langsung salat ba'diyah keluar. Padahal Nabi mensunnahkan untuk zikir setelah salat. Dan seafdal zikir adalah baca Quran secara mutlak. Ya. Alasan serba sibuk, kerjaan dah menanti. Atau tidak apa-apa, tanggung, kita kerjakan biar cepat selesai, nanti baru ngafal Quran, nanti baru ngulang-ulang hafalannya. Ya. Wa alaihi, untuk orang yang seperti ini, an yuraji'a ba'da an yafrugha min syughlihi, hendaklah dia segera mengulang-ulang hafalannya setelah dia selesai dari pekerjaannya. Karena pekerjaan yang datang, yang singkat, ya suatu pekerjaan tertentu, lagi mau ngafal Quran ternyata disuruh belanja misalnya, dan mendesak, sudah belanja langsung habis belanja baca Quran lagi. Ini pekerjaan yang datang, tiba-tiba datang, ya lagi mau murojaah tiba-tiba datang, ini solusinya. Jadi misalnya kalau para santri lagi mau murojaah Quran, tiba-tiba ada santri lain minta diantar ke puskesmas, sakit, ya sudah antar, terus sudah ngantar langsung murojaah lagi, langsung mengulang, ya. Karena itu solusi bagi orang yang mendapatkan pekerjaan yang tiba-tiba, pekerjaan yang datang. Di antara sebab yang kedua dari sebab lupanya Al-Quran adalah wa minha adamut tikrari li syughlin mustadim, adalah tidak mengulang-ulang hafalan Quran karena adanya pekerjaan yang berkesinambungan. Pekerjaan yang berkesinambungan. Ya, misalnya tiap pagi jam 7 kantor. Di kantor kerjaan padat. Pulang-pulang jam 4. Ya, jam 4 sore. Kayak gitu misalnya. Rutin kayak gitu. Terus habis jam 4 sore sampai maghrib ngapain? Ya sibuk saat ada apa, mandi-mandilah, bercengkrama sama keluarga katanya. Udah. Oke, apa-apa saat anak lagi sakit, hari ini sakit besoknya. Nah, terbiasa tidak. Atau pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Ya. Misalnya para asatizah, para ustadz. Pagi-pagi pada subuh udah nyimak hafalan. Alhamdulillah nyimak berarti udah murojaah, yang lain lah. Misalnya dia harus pergi kantor jam 7, pulang jam 4. Nanti baru pulang ke rumah, beres-beres, mandi-mandi, pada maghrib kajian. Ya, pulang kajian makan misalnya. Habis makan ngantuk karena kekenyangan, tidur misalnya. Ya, tidur, bangunnya mau bangun tengah malam, biasanya bangun malam karena ada punya anak, akhirnya bangun malam niduin anak. Misalnya kayak gitu kan. Jadi enggak jadi lagi murojaah. Nantilah pada subuh. Pada subuh karena semalam begadang, anak nangis-nangis terus ngantuk. Zikir tidur. Ya, misalnya di antaranya. Kapan lagi murojaah Quran? Kapan lagi murojaah Quran? Maka bagi orang yang seperti ini fa in kana syughluhu yamna'uhu min tikraril Quran, kalau kesibukannya menghalanginya dari mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya, wa kana syughluhu minal ahammiyati bimakan, yang mana pekerjaan itu termasuk suatu hal yang sangat penting,
Ya, seperti ustaz, dia harus ceramah, harus apa, harus mengajar, sangat penting. Fa alaihi an yukabida wa yuhawila ijadil waqti litikrar wa yada'ullah bil maghfirah. Maka baginya untuk mengkhususkan dan mengupayakan waktu yang dia paksakan di waktu tersebut untuk mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya, dan dia berdoa kepada Allah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini pun sesibuk apapun harus tetap bisa cari waktu murojaah Al-Qur'an. Ya. Kalau sepenting itu pun harus ada waktu, apalagi pekerjaan yang tidak terlalu penting. Penting Ustaz, perkara dunia. Sepenting apa perkara dunia? Ya. Dunia itu adalah a'mar ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun ma yajuzu an dzalik. Kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan hanya sedikit yang lebih dari itu. Sepenting apa? Pendek cuma 60-70 tahun. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan kehidupan yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini pun harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, memaksakan waktu khusus untuk dia murojaah dan banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ala taksir, atas kekurangan dia dalam memperhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Amma in kana adamu tikrari ihmalan wa takasulan, adapun kalau dia tidak mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya karena ihmal, menyepelekan, au wa takasulan, atau karena malas, dia enggak ngulang hafalannya karena agak meremeh, sudah nanti dah hafal, tidak usah dibaca. Atau karena malas untuk mengulang-ulang hafalannya, fahadza minat taqsiril ladzi huwa minadz dzunubi wa yukhsha an yakuna itsmuhu kabira. Maka ini adalah kekurangan yang dia dari hal ini termasuk dosa-dosa, dan dikhawatirkan dosanya ini adalah dosa yang besar. Ya. Jadi kalau malas nanti. Karena kita kadang-kadang mudah menyebutkan kata-kata malas. Kenapa ngaji malas nanti? Malas, enggak ngulang bacaan karena malas. Ya, takasulan au ihmal, atau menyepelekan, ini dah hafal luar kepala. Iya, di luar kepala, di dalam kitab, makanya dah hafal-hafal. Ya. Maka ini dikhawatirkan untuk menjadi dosa yang besar. Amma idza kana an-nisyanu natijata maradin yamna'uhu min at-tikrar aw yunsihi ma hafidha, fadzalika mimma yurja an la yu'akhidhahu Allahu bihi. Adapun kalau sekiranya kelupaan dia terhadap hafalan Al-Qur'an tadi akibat hasil dari sakit yang telah menghalanginya untuk mengulang-ulang bacaan Al-Qur'annya, au yunsihi, atau menjadikan dia lupa terhadap hafalannya karena sakit, mungkin sakit yang menahun atau sakit yang begitu lama sehingga enggak memungkinkan dia mengulang bacaannya, membaca bacaannya dan semacamnya, atau sehingga menjadi kena benturan membuat dia lupa hafalannya dan semacamnya. Fadzalika mimma yurja an la yu'akhidhahu Allahu bih. Maka yang demikian adalah termasuk yang diharapkan agar Allah tidak menghukumnya lantaran hal tersebut karena sebab yang syar'i. Bal wa yaktubu lahu thawaba yaumi kana yukarrirul Qur'an. Bahkan kita berharap dia mendapatkan pahala seperti hari-hari di mana dia mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya. Hal ini mungkin, sangat mungkin ikhwatal iman. Sebagaimana ketika kita di kala safar, maka kita banyak sekali rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Di antara rukhsah tersebut adalah boleh menjamak dan mengqasar salat. Menjamak, menggabungkan salat pada satu waktu. Mengqasar, memendekkannya 4 rakaat atau 4 rakaat menjadi 2 rakaat. 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu jamak dan qasar. Ketika berpuasa boleh berbuka, keringanan yang Allah berikan. Ketika salat-salat rawatib tidak dikerjakan, itu pun tetap dicatat seperti dia mukimnya. Makanya kesempatan mukim inilah kesempatan kita memperbanyak amalan. Dari rawatibnya, dari salat malamnya,
dari amalan-amalan ibadah sunnah lainnya, karena ketika safar dicatat sebagaimana ibadah yang kita lakukan di kala mukim. Maka ini juga diharapkan orang yang tadi yang lupa hafal Al-Qur'annya karena sakit atau karena kondisi tertentu yang syar'i, maka diharapkan dia mendapatkan pahala sebagaimana dia sehatnya, karena sehat rutinitas dia lakukan. Beda dengan orang yang memang nggak pernah, ketika sehatnya atau ketika mukimnya sholat rawatib nggak pernah, sholat 5 waktu masbuk, terus sholat selalu di akhir waktu, terus dia safar ikut jamak qashar, nanti pengen dapat pahala sempurna, enggak, pahalanya seperti pahala ketika dia mukim. Makanya perbanyaklah ibadah ketika mukim, bukan seperti kebanyakan ikhwan yang salah memahaminya. Semangat safar biar bisa biar qashar nanti dicatat pahala penuh. Tidak, dicatat pahala sebagaimana kita mukim. Kalau mukim nggak pernah sholat rawatib, sholat datangnya masbuk misalnya, dan datangnya selalu sholatnya kadang terakhir, maka seperti itulah catatan pahalanya. Beda dengan orang yang selalu menjaga sholatnya. Wa yahfazuhu hadza idza kana sabiran fi maradihi muhtasiban dzalika lillah. Dan orang yang tadi yang karena sakit tadi semoga mendapatkan pahala sebagaimana dia dalam sehatnya ketika mengulang-ulang bacaan Al-Qur'annya dan menjaganya, terlebih lagi apabila dia sabar dari sakitnya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas penyakit yang dia deritanya. Ya, karena ketika adab seorang mukmin ketika mendapatkan sakit penyakit, maka dia adabnya adalah bersabar dan memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bersabar, tapi memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di antara adab yang diajarkan Nabi SAW ketika seseorang mukmin ketimpa musibah, dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, akan dikembalikan kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala dari musibahku dan gantilah aku dengan yang lebih baik darinya. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan ini kita coba untuk menghafal hadisnya. Hadis yang ke-24 dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Ikutin saya, kita coba hafalkan bersama dalam waktu 5 menit. An Anas bin Malik, An Anas bin Malik, An Anas bin Malik. Ya, dari Anas bin Malik, bacanya Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala. Coba antum 1, 2, 3. An radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala. Naam. Uridat alayya, uridat alayya
Uridat itu dinampakkan, alayya kepadaku. Uridat alayya dinampakkan kepadaku, ya. Dzunubu ummati. Dzunubu ummati. Dzunub itu artinya dosa-dosa, ummati umatku. Dzunubu ummati. Uridat alayya dzunubu ummati. Falam ara falam maka aku tidak, falam maka tidaklah, ara aku melihat, falam ara a'zama lebih besar, a'zama falam ara a'zama min suratin dari suatu surat, ya, min suratin minal qur'ani dari Al-Qur'an, min suratin minal qur'ani falam ara a'zama min suratin minal qur'ani au ayatin atau satu ayat, utiyaha rajulun diberikan kepadanya seorang pemuda, utiyaha rajulun summa nasiyaha kemudian dia melupakannya. Uridat alayya dzunubu ummati falam ara a'zama min suratin minal qur'ani au ayatin utiyaha rajulun summa nasiyaha. Uridat alayya dzunubu ummati falam ara a'zama min suratin minal qur'ani au ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha uridat alayya dzunubu ummati falam ara a'zama min suratin minal qur'ani au ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Masyaallah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya dzunubu ummati falam ara a'zama min suratin minal qur'ani au ayatin
utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Nah, hafal enggak? Coba bareng-bareng dengan jedah yang sama. 1, 2, 3. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya dhunubu ummati falam ara a'zama min suratin minal Qur'ani au ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Ya, lagi 1, 2, 3. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya dhunubu ummati falam ara a'zama min suratin minal Qur'ani au ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Masyaallah. Sekali lagi 1, 2, 3. Masya Allah. Min suratin minal Quran, bukan min suratin, bukan ya. Min suratin minal Quran. Karena surah itu pendek. Kalau surat tidak ada. Jamaknya surah itu suar. Ya, jamaknya surah itu suar, bukan surat. Terus utiyaha rajulun, bukan utiyaha, tapi utiyaha. Ya, bukan utiyaha. Utiyaha, benar semuanya itu. 6, sekali lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uridat alayya dhunubu ummati falam ara a'zama min suratin minal Qur'ani au ayatin utiyaha rajulun thumma nasiyaha. Ahsantum, masyaallah. Naktafi bihadzal qadar. Hal min soal? Kita cukupkan. Ada yang ditanyakan, silakan. Enggak ada. Alhamdulillah. Hah? Rawahu Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud. Tafadhal. Nah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau baca Quran saja tidak Kalau mengapa. baca Al-Quran, Ya. Kalau baca Quran saja tidak dihafal, apakah dapat itu pahalanya? gimana Pak kalau baca Quran? Tidak dihafal. Tidak hafal. Nah, tidak hafal. Terus? Tapi membaca Quran terus. Tapi baca Quran terus. Ada pahalanya tidak itu? Ya. Bagaimana kalau kita terus-menerus baca Quran tapi tidak hafal? Ada pahalanya enggak? Ada, besar pahalanya, banget besarnya. Banget. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang hasan dan sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah, Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa baca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan
yang satu kebaikan itu dibalas menjadi 10 kali lipatnya. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf kata Nabi, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi besar hurufnya 30. Alif lam mim itu udah 30 kebaikan dan luar biasa. Ini baru baca doang. Baca doang. Pahalanya satu huruf 10 kebaikan. Kalau dia itu belajar belajar ingin baca Al-Quran, tapi salah-salah, tapi terus belajar dia baca terus walaupun salah, berdosa apa berpahala? Berpahala. Karena Nabi SAW bersabda, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran." Rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang baca Al-Quran, dia terbata-bata baca Al-Quran, dia berat baca Al-Quran, maka baginya 2 pahala. Baca berat pun 2 pahala. Pahala yang pertama pahala bacanya 1 huruf 10 kebaikan. Pahala kedua pahala belajarnya, ya, pahala belajar luar biasa. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menapaki suatu jalan yang padanya dia menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, belum innallaha malaikatahu la yusalluna ala muallimin nasal khair wa muta'allimil khair. Atau innallaha malaikatahu la yusalluna ala talibil ilmi. Sesungguhnya Allah para malaikat yang benar-benar bersolawat kepada para penuntut ilmu. Hatta al-hitanu fil bahar, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Wa hatta namlati fi juhriha, dan sampai semut-semut yang ada di lubangnya. Banyak pahalanya luar biasa. Ya, itu pahalanya luar biasa. Nah Ustaz, kalau dia tidak hafal, dia bacanya lancar bacanya, bagus bacanya, tapi tidak hafal Quran, gimana pahalanya? Pahalanya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Quran bersama malaikat yang mulia lagi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya disetarakan dengan para malaikat. Ini yang lancar baca Qur'annya, walaupun tidak hafal tapi lancar baca terus. Tadi baca doang, asal-asal baca 10 kebaikan. Baca sungguh-sungguh salah-salah 2 pahala. Bacanya lancar, mantap, seperti para malaikat, disetarakan dengan para malaikat. Itu diantara keutamaan baca Al-Quran. Ini keutamaan bacanya saja, belum keutamaan yang lainnya. Keutamaan menghafalnya lebih lagi, keutamaan mengamalkannya lebih lagi. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini bisa kita sampaikan telah masuk waktu salat Isya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah